wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan pelajaran Ta'limul Muta'alim, masih di bab fil jiddi wal muwadhabah wal himmah, masih di bab tentang bersungguh-sungguh dan mempunyai cita-cita yang luhur. Halaman 47 ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ridallahu li syafaati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fid dunya wal akhirah. Al-Fatihah ila hadrati ruhi wa jasadi habibi wa syafaati wa qurrati aini Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa dzurriyyatihi wa ali baitihi Rasulillah ajma'in wa khususan ila ruhi wa jasadi sayyidnuji rahmatullah alaihi. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Wa unsyida lan den tembangake. Wa unsyida lan den tembangake li ghairihi maring liyane Imam Syafi'i. Kalau kemarin ada syair dari Imam Syafi'i, ini ada syair lagi tapi bukan dari Imam Syafi'i, tapi masih tentang bahasan tentang bersungguh-sungguh dalam mencari ilmu. Apa syairnya? Taman naita angen-angen siro. Taman naita angen-angen siro antum sia ing yen toh dadi siro. Taman naita angen-angen siro antum sia ing yen toh dadi siro faqihan ing ahli ilmu fikih. Faqihan ing ahli ilmu fikih. Munadhiron iku kang berbicara ilmu fikih. Munadhiron kang berbicara ilmu fikih utawa wong sing iso ngetokke dalil ilmu fikih. Bighoiri anain kelawan tanpa kangelan. Bighoiri anain kelawan tanpa kangelan. Wal jununu iku wong gendeng. Tahu gendeng ndak? Gendeng itu apa? Gila. Wal jununu lan gendeng. Fununun turkang warna-warna. Jadi ada junun, ada funun. Ada gini, ada orang gila itu karena mungkin ya ada orang lari terus jatuh kepalanya kebentur. Ini apa namanya? Cagak atau tembok. Terus dia gak sadar, terus bangun-bangun gak ingat siapa-siapa. Itu masuknya apa berarti? Apa itu? Dalam bahasa medis namanya apa? Amnesia, lupa ingatan. Ada orang yang mikir utang, terus mikir kebutuhan, akan dipikir sampai dia
dijak ngomong, kamu udah makan belum? Kamu namanya siapa lo? Kan gak nyambung. Itu namanya apa, orang apa? Stres ya, bener ya? Stres. Kamu dari mana? Jam 9. Ada gak kayak gini temen kamu? Gak nyambung istilahnya. Kalau sudah junun itu masuk kategori gila. Lah yang sering kalian temui di jalan-jalan itu namanya apa? Oh, DGJ. Enggak, bahasa Arabnya apa? Ini junun, gila. Nih, nanti dibahas ya. Lihat. Perhatikan. Biar kalian paham. Kalian nanti termasuk orang yang junun enggak nanti? Termasuk enggak? Nanti dibahas setelah ini. Bentar. Walaisa lan ora ono. Walaisa lan ora ono apa iktisabul mali wong sing golek duit. Walaisa lan ora ono apa iktisabul mali wong sing golek duit iku duna masyakotin kelawan tanpa kangelan. Walaisa lan ora ono apa iktisabul mali wong sing golek duit duna masyakotin iku tanpa kangelan. Tahmiluha kang nanggung sira ing kangelan. Tahmiluha kang nanggung sira ing kangelan. Fal ilmu mongko utawi ilmu fal ilmu mongko utawi ilmu kaifa yakunu iku hale kaya apa ana ilmu. Kaifa yakunu hale kaya apa ana ilmu. Dah, nah terangkan bentar. Ini syair, ini dua syair ini, satu, dua ya, dua syair ini. Ini syair bukan dari Imam Syafi'i. Di sini nggak dijelaskan syair ini dari siapa, tapi Imam Zarnuji mengemukakan bahwasanya ini syair bukan dari Imam Syafi'i, tapi ini syair sangat bagus, bahasanya itu bagus banget. Gini ya, taman naita antum siya fakihan munadiron bigori anain wal jununu fununun. Gini, saya tanya, kalian coba kanan semuanya rata-rata paham Quran ya. Sebelum kita sholat itu yang kita lakukan apa? Kalau kita berkata kecil, apa? Wudu, benar. Bolehlah saya ngetes lah. Dalil di Al-Quran tentang wudu. Siapa yang tahu? Dalil di Al-Quran tentang wudu. Ayo Mas Ulil. Ada di Al-Quran, ada gak dalil tentang wudu? Ayo dibaca, siapa yang bisa? Ayo coba dari awalnya dari mana? Ayo dengarkan. Kamera kasihkan Mas Ulil biar jelas. Ayo. Ya. Surat apa Mas? Surat? Serius? Mas Heru nggak hafal Quran soalnya. Surat An-Nisa itu bener. An-Nisa bener Mas Faiz. An-Nisa tadi. Mas Mbak Syifa bener. Tadi dibaca Mas Ulil surat An-Nisa. Ini saya hanya memastikan dulu. Soalnya saya kebetulan nggak hafal Quran. Ya, kalau kalian mau sholat kan wudu dulu. Lah ini kan di sini dijelaskan kan, tamanaita antum siya faqihan munadiron. Kalau kita pengen jadi ahli ilmu fikih tapi kita nggak bisa mengeluarkan dalil, ya, nggak mengetahui dalil dasarnya, itu berarti kita termasuk kategori orang gila. Ini bukan Mas Heru yang bilang loh ya. Yang dikatakan gila di sini adalah kita asal memberikan fatwa hukum A, hukum B, hukum C itu halal atau haram, tapi kita tidak tahu dasar ilmunya. Ini
dalam bahasa nadom di sini menggunakan bahasa jununun, orang yang gila ternyata. Halo, sekarang kalian tanya, coba ya, saya tanya. Yang di sana siapa tuh Mas Arju? Arju itu berapa juz? Mas Arju berapa juz? 15. Coba ulangi lagi tadi dalilnya wudu. Yang lainnya diam. Juz berapa Mas Ulil? Juz berapa tadi? Juz yang tadi baca juz apa? Juz berapa tuh? Juz 5. Ayo Lil, tunjukkan bentar biar ingat. Dengarkan Mas Azu biar fokus. Coba dengarkan. Yang ini diam. Ya. Ulangi. Ya, ngaji kok ngelamun nih. Fokus. Kamu juz berapa nih? Hafalannya juz berapa Arju? Juz? Sudah banyak loh. Belajar lagi ya Mas ya. Gini, yang kalian hafalkan Al-Qur'an ya, itu semua dasar hukum di situ. Termasuk rutinitas kita kayak tadi wudu. Mas Lil udah bagus, tapi dalilnya banyak Mas Lil ya. Dalil tentang wudu banyak di Al-Qur'an. Tapi yang populer tadi ya, yang populer ya. Oke. Itu masih contoh kecil. Gini, siapa yang tahu hukumnya makan babi? Haram. Coba sekarang yang perempuan, dalilnya makan babi haram di perempuan. Siapa yang tahu? Anak perempuan, kan putra sudah yang anak laki, yang anak perempuan di Al-Quran. Ayo, ada nih. Ada nggak di Al-Quran dalil yang mengatakan Allah malul khinzir apalagi tuh? Kalau di situ khinzir artinya apa? Celeng ya. Mbak Mesa, Mbak Syifa. Ya itu gambarannya ya. Gini perhatikan. Dah. Ini kita nggak tahu dalam masalah tafsir. Gini, itu gambaran bahwasanya kalau kita gini, kalau kita memberikan fatwa hukum A atau hukum B dan hukum C, tapi kita tidak tahu dasarnya entah Al-Quran maupun hadis, ini bahasa dari nadoman ini menggunakan kata wal jununu juga jadi orang gila. Tapi ada tapinya ya di sini ya. Dengarkan. Kalau kita asal bilang, saya tanya, kita makan Indomie halal atau haram? Halal, oke. Bahkan di Indominya ada label halal kan, MUI ya, halal ya, oke. Tapi di satu kamar kalian ada lemari teman kalian, dia terkenal pelit. Di lemarinya itu banyak makanan, termasuk Indomie tadi. Kalian kelaparan. Terus lemari teman kamu buka, mbak ambil Indominya, mbak makan. Ini halal atau haram? Halal atau haram? Haram. Yang perempuan, ingat, teman kalian di pondok pelit, punya jajan nggak dibagi-bagi sama temennya, disimpan di dalam lemari. Terus satu ketika kalian setelah lari-lari pagi hari Minggu pulang, wah aku lapar nih, lemari ini ada makanan akeh nih. Terus buka lemarinya, seret, ambil Indominya. Terus kalian dimarahi pengurus, nyolong nyuri aja. Bukan gimana Tot, ini kan tulisannya kan halal Indominya. Pertanyaannya, yang haram Indominya atau amaliyah kita, tindakan kita? Kalau kita makan Indominya halal atau haram? Halal. Ayo. Apa itu halal? Pakai apa? Karena saya gimana? Kias-kiasnya gini. Pertama, pelajarannya gini. Di pondok ya. Ini pengalamannya Mas Heru. Ini pengalaman pribadi sih. Pengalaman pribadi. Jadi kalau ada teman kalian di pondok, ada nggak di antara teman kalian yang punya jajan di dalam lemari disimpan terus? Ada nggak?
Ada gak? Pesan Mas Heru, jangan dicuri dulu. Ingat, jangan dicuri dulu ya. Jangan dicuri dulu. Tetap tidak boleh. Haram, tidak boleh. Pesan Mas Heru, teman yang kayak tadi diberitahu. Kita di sini keluarga, diingat-ingat ya, keluarga, saling berbagi. Tapi kalian tidak boleh tergantung sama teman tadi. Paham enggak? Mentang-mentang dia sering dikirimi, sering disambangi orang tuanya, sering dikasih makanan, terus kalian ngandalin teman itu tidak boleh juga. Pun kalian bila karakter kalian kayak gini, punya makanan disimpan, temannya nggak dibagi, itu juga salah. Itu memicu teman-temannya juga berbuat jahat sama kalian. Dah, kembali lagi tentang halal haram tadi. Jadi intinya gini, kalau kalian mau ahli ilmu fikih dan hafal tentang dalil-dalilnya, tapi kalian nggak mau berusaha belajar, itu namanya junun atau gila. Ingat-ingat, ini bahasa syair dari ulama besar. Di sini disebutkan siapa yang membuat syair ini. Intinya gini, belajar terutama ilmu fikih ya. Ilmu fikih adalah ilmu yang paling utama. Di sini diterangkan ya. Ilmu yang paling utama adalah ilmu fikih. Dan apabila seseorang itu ahli dalam ilmu fikih dan memahami dalilnya, orang tersebut adalah orang pilihan loh. Berarti kalau kalian belajar seyogyanya, paham dasarnya, paham dalilnya. Lah bagaimana kalau kita memang sebatas tahu dari guru A, dari guru B, misalnya gini. Tadi wudhu itu ada berapa rukunnya? Rukun wudhu ada berapa? Hitung bareng-bareng. Satu apa? Niat satu. Terus lah, pertama niat bener wudhu, niat dulu. Terus membasuh muka. Terus 3 bagian kepala. Terus kaki. Terus tip. Berarti ada berapa? 6. Untuk standarisasi usia kalian atau kayak kita sendiri ya, selama masih ada hujah, kita punya guru A, guru A punya guru B, guru B punya guru C, tembus sanadnya ke Rasulullah, itu masih konteks aman, masih boleh. Paham ya? Kalau lebih bagus lagi, kita juga tahu dalilnya tentang wudhu kayak Mas Ulil tadi, itu juga bagus. Nah, bagaimana kita bisa mempelajari ilmu fikih dan juga dalilnya fikih kalau kita di pondok tidak mau berusaha lebih, atau bahasanya ini kangelan, di sini bahasanya kangelan atau wani perih. Tuh, saat teman kalian yang lainnya pada tidur, pada main, pada guyonan, kalian fokus belajar menambah wawasan. Itu kalau kita hanya pengen ahli fikih tapi nggak mau berusaha keras, nggak mau kangelan, ini bahasa dalam naduman ini kita termasuk orang gila. Itu orang gila. Pertanyaannya, kalian orang waras atau orang gila? Waras. Lah kalau ngaku waras berarti belajarnya yang temenan. Paham ya? Nah, ini tentang ilmu fikih. Akhirnya ditambah lagi nadoman balik sana, walaisa iktisabul mali duna masyakotin tahmiluga fal ilmu kaifa yakun. Ini nadoman berikutnya. Lah, untuk urusan mencari uang, cari duit saja, mencari uang, mencari cuan, kita itu harus merasakan yang namanya kangelan. Ingat, cari uang itu gampang apa angel? Ya nyuwun sewu nih, nyuwun sewu. Kalau ada orang tuanya yang maaf ya, orang tuanya yang mungkin kerjanya proyek. Tahu proyek enggak? Kuli bangunan atau tukang ya. Panasan. Kalau garapannya jelek juga dimarahi yang punya rumah, yang punya proyek. Kalau malas-malasan dimarahi mandor, ya enggak? Belum lagi apalagi belum waktunya gajian sudah datang kebutuhan banyak, ya kan? Cari uang sulit, ya enggak? Itu cari uang sulit. Di sini dijelaskan uang sama ilmu mulia mana?
tetap mulia ilmu. Ayo, untuk mencari uang saja kita merasakan kangelan, merasakan kesulitan, apalagi dalam mencari ilmu. Harus bersungguh-sungguh, wani perih atau wani kangelan. Tuh wong mondok tenanan gitu, paham ya? Jangan leha-leha, santai, lagi santai kawan. Tuh jangan kayak gitu. Lanjut. Kola ngendiko halaman 48 balik kebalikannya. Udah paham enggak tadi? Dua nazam tadi. Paham ya? Orang yang pengen ahli ilmu fikih dan dalilnya fikih, kalau nggak mau belajar ekstra, nggak mau bekerja keras, nggak mau kangelan di pondok, orang itu adalah orang gila. Itu. Kalau kalian ngaku waras, berarti belajar yang serius gitu. Kola ngendiko, ayo semak yang besar, jangan ngelamun. Arju ngaji gak boleh ngelamun, harus fokus. Dengarkan. Ngaji kok ngelamun. Ayo fokus kitabnya. Kola ngendiko sinten Abu Thayyib. Abu Thayyib. Ada orang tuanya namanya Thayyib? Ada. Ingat ya, kalau misalnya di kitab ada namanya Abu Thayyib atau Abu Arju atau Abu Faiz, jangan langsung diketawain, tidak boleh. Ya, jaga mental teman kalian. Ya, jangan sesekali manggil dengan nama ayahnya. Jaga mentalnya. Walam aro, ayo semak lagi. Yang besar mana nih? Walam aro lan ora weruh ingsun. Walam aro lan ora weruh ingsun fi uyubin nasi ing dalem aibe menungso, cacate menungso, aiban ing aib. Walam aro lan ora weruh ingsun fi uyubin nasi ing dalem aibe menungso, aiban ing aib. Kanak silko dirina kaya kurangi wong kang kuwasa. Kanak silko dirina kaya dene kurangi wong kang kuwasa alat tamami ing ngatasé sempurna. Wala buddha lan ora kena ora, tegese wajib. Wala buddha lan ora kena ora, tegese wajib. Lito libil ilmi keduwe wong sing golek ilmu. Lito libil ilmi keduwe wong sing golek ilmu. Min sahril layali saking melek bengi. Min sahril layali saking melek bengi. Dah, tulis dulu yuk, tulis dulu. Ayo, yang nggak bawa buku siapa? Itu yang tidur bangunin. Siapa tuh? Akbar. Ayo tulis dulu. Loh, hah? Lah kenapa? Ayo tulis dulu. Judulnya. Syair tentang. Ayo yang lainnya mana bukunya? Syair tentang bersungguh-sungguh dalam mencari ilmu. Subjudulnya ya, syair tentang bersungguh-sungguh mencari ilmu. Syair tentang bersungguh-sungguh mencari ilmu.
Satu. Kamu berharap menjadi orang ahli fikih. Kamu berharap menjadi orang yang ahli fikih. Kamu berharap menjadi orang yang ahli fikih dan bisa menerapkan dalil di atas permasalahannya tanpa adanya usaha yang lebih serius untuk belajar, dalam belajar, maka itu adalah kegilaan. Kegilaan. Yang lebih serius dalam belajar, maka itu adalah kegilaan. Ada ketinggalan enggak? Afrika ketinggalan enggak? Ketinggalan, nanti nyentuh babak yang besar ya. Yang ketinggalan. Biar gak habis waktunya. Langsung babaknya, masih diulang 2 lagi. Ya. Bawahnya nomor 2 ya. Sementara orang yang bekerja garis miring berusaha atau berusaha mengalami jerih payah dan kesulitan. Sementara orang yang bekerja atau berusaha mengalami jerih payah dan kesulitan. Apalagi orang yang mencari ilmu. Kembali lagi dikit bawahnya. Seyogyanya bagi seorang santri. Udah paham? Seyogyanya atau sebaiknya, sebaiknya bagi seorang santri untuk berjaga malam dalam kurung melek bengi. Sebaiknya untuk seorang santri untuk berjaga malam dalam kurung melek bengi
melek bengi. Mujahadah, tahu mujahadah gak? Mujahadah atau wirid-wirid. Mujahadah atau wirid-wirid. Mutolaah atau belajar. Mutolaah atau belajar. Jangan sia-siakan waktu malam. Jangan sia-siakan waktu malam. Jangan sia-siakan waktu malam. Jangan sia-siakan waktu malam. Oke, Mas Heru tanya, kalian kalau mau tidur, di sini jadwal pondok tidur jam berapa? 10, Kang. Jam 10. Oke. Jujur nih, kalau jam 3 atau jam 4 sebelum subuh sudah ada yang bangun untuk sholat tahajud apa enggak? Ada. Ada. Terus semisal itu jam 10 itu dimatikan lampunya enggak? Dimatikan. Kalau kalian izin mau belajar nambah lagi? Boleh. Di lorong boleh. Terus oke. Ini saran saya kalau semisal besoknya nggak sekolah, misalnya hari Minggu ya, kalian tuh jangan buat main eman gini. Kalau Senin sampai hari Sabtu oke lah, kalian disiplin waktu ya jam 10 oke, bagus, karena kurang tidur juga pengaruh. Tapi kalau malam Minggu jangan mentang-mentang kalian malam Minggu itu, terutama yang perempuan, kalau malam Minggu, kalau malamnya itu biasanya tuh rasan-rasan ya, gitu brus, gak ada gunanya, ya enggak? Yang laki-laki gimana? Kalau malam Minggu jam 10 ke atas tuh ngapain? Murojaah, mentolaah. Ingat-ingat, kalau udah tahu ya kecerdasan seseorang, kecerdasan kita ya, apalagi besok nih kalau sudah MTS ke atas ya. Ini termasuk ini rahasia sebenarnya sih, rahasia. Jadi kenapa kok santri-santri kok cerdas-cerdas? Kenapa kok para santri itu pikirannya kok apa tuh landep-landep ya? Itu karena ternyata salah satu rahasianya adalah sering melek bengi atau sering begadang. Tapi melek benginya untuk belajar, untuk hal yang bermanfaat. Karena gini, kalian belajar ada teman kalian main badminton di kamar, kalian belajarlah, katakanlah ngapalkanlah mau ngafalin surat Al-Baqarah ayat sekian ya, buat baca terus. Ya ayyuhan nasu u'budu rabbakumul ladzi khalaqakum. Terus yang ini main apa itu, lempar-lemparan bola, yang ini berantem, yang ini nyanyi. Kalian tenang enggak? Ngaji terus masih mau ngafalin ya ayyuhan nasu u'budu rabb. Geger rame kan gitu toh, enggak konsentrasi. Tapi kalau malam teman-teman kalian tidur, kalian bangun wudu terus deres sendiri pelan-pelan. Jadi kalau kalian malam bangun ngaji itu jangan bersuara keras, nggak boleh, malah dosa ya. Jadi suara itu pelan aja tapi deres. Ya yuna subutu rabbakum pelan-pelan. Nanti itu akan memancing kecerdasan kita. Ingat-ingat, kalau belajar malam itu malah kita gampang nangkep. Makanya di sini diterangkan kalau seorang santri itu seyogyanya harus kuat melek bengi atau apa itu, siap jaga malam. Itu kalau ukuran anak MTS ke atas ya. Kalau masih SD jangan dulu, jangan dipatahkan, sebatas pengetahuan dulu. Ingat-ingat ya, kalau yang sudah besar ini, yang Mas Anas, Mas Bintang ini ya, Mas Alul, udah besar-besar, melek bengi, lakukan hal yang bermanfaat, yang berguna. Jangan rasan-rasan, jangan hal-hal yang sia-sia, mumpung belum nyesel, kalian masih muda ya. Dengarkan ya, paham ya. Diingat-ingat harus kuat melek bengi, apalagi gelem wiritan. Ada gak sampai sekarang Gus Andri masih wiritan tuh naik malam tuh? Yaitu bawaan dari pondok, itu bawaan, itu kebiasaan. Biqadril kati
Wah, adem lagi ya ini ya. 1, 2, 3. Kama qala asyair wallahu alam bisawab.